Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Berjumpa kembali dalam sarapan rohani STT Paulus Jakarta bersama saya EN Gerson, mahasiswa semester 6. Pagi hari ini kita akan menikmati sarapan rohani secara bersama-sama melalui perenungan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya itu, saya mengajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini ya Tuhan, kami rindu mendengarkan suara-Mu ya Tuhan. Berkati firman Tuhan yang akan kami dengar secara bersama-sama, biarlah boleh menjadi kekuatan rema dalam kehidupan kami, dan mampukan kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami mampu melakukan firman Tuhan pada saat ini yang kami renungkan secara bersama-sama. Berfirmanlah Tuhan, karena kami siap mendengarkannya. Haleluya, amin. Tema yang akan menjadi renungan kita pada saat pagi hari ini, yaitu rahasia hidup untuk menerima mujizat Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, apa sih arti mujizat? Mujizat adalah sesuatu yang terjadi di luar apa yang dijangkau dengan pikiran manusia, yang dipercayai sebagai suatu hal yang supranatural yang berasal dari Tuhan. Apa rahasia hidup untuk menerima mujizat Tuhan? Kebenaran yang pertama, yaitu hidup takut akan Tuhan. Kita bisa membaca firman Tuhan dalam Mazmur 112 ayat 1 hingga ayat yang kedua. Saya akan bacakan bagi kita semua. Mari kita buka Alkitab kita. Firman Tuhan berkata, Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, kita takut akan Tuhan bukan berarti kita lari ketakutan seperti melihat hantu. Namun kita takut akan Tuhan berarti kita menghormati Tuhan dan tidak akan melanggar larangannya, dan akan pasti berusaha mati-matian untuk melakukan perintahnya. Itu adalah sikap yang diminta Tuhan kepada anak-anaknya. Ketika seseorang sudah takut akan Tuhan dan taat perintah Tuhan, maka firman Tuhan pun menjanjikan berkat yang luar biasa, yaitu mujizatnya. Amsal Salomo mengatakan bahwa permulaan pengetahuan itu ialah takut akan Tuhan. Sehingga penting sekali bagi orang percaya hidup takut akan Tuhan. Kebenaran yang kedua, yaitu hidup dalam kasih Tuhan. Kita bisa membaca firman Tuhan dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 18 hingga ayat ke-19. Saya akan bacakan bagi kita semua. Firman Tuhan berkata, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kasih bukan berarti selalu melakukan yang menyenangkan. Namun kata kasih ini selalu melakukan yang terbaik. Allah tuntut kita orang percaya bukan hanya perubahan yang tampak oleh orang lain, tetapi Allah menghendaki kebaikan dalam diri kita karena kasih kita kepada Allah dan sesama. Seperti Kristus memberikan pengorbanan untuk keselamatan kita karena kasihnya kepada Bapaknya dan kita umat pilihannya. Kasih agape yaitu kasih Tuhan yang sempurna, kasih yang tidak berdasarkan kepada kepentingan sendiri, tidak tergantung pada situasi atau keadaan yang berubah-ubah. Kasih Tuhan inilah yang tidak membedakan rupa, status, atau warna kulit. Untuk itulah Yesus rela datang ke dunia dan mati di kayu salib, supaya kasih Allah dapat dinyatakan kepada kita dan dicurahkan ke dalam hati kita. Allah meminta kita untuk mengasihi sesama kita dengan kasih-Nya. Bagaimana caranya kita menunjukkan kasih Kristus? Yaitu berbuat baik kepada siapa saja. Bagaimana juga kita harus menerima orang itu apa adanya dan memiliki perkataan yang penuh kasih.
Kebenaran yang ketiga, bagaimana rahasia hidup untuk menerima mujizat Tuhan, yaitu hidup dalam keteguhan hati kepada Tuhan. Kita bisa memperhatikan firman Tuhan dalam Ulangan pasal 31 ayat ke-6. Saya akan bacakan Bapak Ibu kepada kita saat ini. Firman Tuhan berkata, "Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan takut dan jangan gembeta, karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau." Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, keteguhan hati merupakan obat penawar yang ampuh melawan ketakutan yang menggelisahkan saat kita mendengar kabar-kabar celaka. Kita harus menjaga pikiran kita supaya tetap tenang dan menjaga diri kita supaya tetap menguasai segala pikiran kita. Kehendak-kehendak kita harus diserahkan kepada kehendak Allah yang kudus. Jika kita berbuat demikian, maka kita akan membentengi diri kita dengan baik terhadap kecemasan-kecemasan yang biasanya dirasakan oleh orang yang mudah takut. Percaya kepada Tuhan merupakan cara yang terbaik dan paling pasti untuk menetapkan dan meneguhkan hati kita dengan iman kita. Harus menancapkan jangkar pada janji Allah, pada firman Allah, dan dengan demikian kembali kepadanya serta berdiam di dalam sebagai tempat peristirahatan kita. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, melalui firman Tuhan pada saat ini mengajarkan saya dan Bapak Ibu bagaimana rahasia hidup untuk menerima mujizat Tuhan, yaitu melalui hidup takut akan Tuhan dan memiliki kasih dan keteguhan hati. Sebab itulah yang harus kita kerjakan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita melalui firman-Nya dan jadikan firman itu sebagai penopang kehidupan kita. Amin. Tuhan memberkati.